Tahun-tahun awal pernikahan Aris dan Helena bukanlah bulan madu yang penuh bunga, melainkan sebuah masa pembuktian yang melelahkan. Di bawah sorot tajam publik dan ancaman keluarga besar Mahendra yang hendak mencabut hak waris, Aris memilih untuk tidak berpangku tangan. Ia menolak hidup dari kekayaan istrinya. Menggunakan gelar sarjana dan inovasi mudanya, Aris bekerja 2 kali lebih keras untuk merevitalisasi divisi logistik yang mulai lesu. Mereka bertransformasi menjadi tim yang tak terkalahkan. Kebijaksanaan Helena dipadukan dengan keberanian Aris. Namun, di balik kesuksesan bisnis itu, ada lubang kosong di hati mereka. Kehilangan Adrian dan rahim Helena yang tetap sunyi. "Aku menikahimu bukan karena rahimmu, Helena," bisik Aris suatu malam saat istrinya kembali meratapi kesunyian rumah mereka. Sebagai bentuk kedewasaan cinta, mereka memutuskan untuk mengadopsi seorang remaja putri berusia 16 tahun bernama Lara. Lara bukan lagi bayi yang butuh timangan, melainkan jiwa muda yang membutuhkan bimbingan dan kasih sayang. Kehadiran Lara memberikan warna baru. Aris menjadi figur ayah di usia 27 tahun, sementara Helena menemukan kembali gairah keibuannya yang sempat padam. 3 tahun setelah skandal itu mereda, kabar tentang kebahagiaan mereka yang tulus akhirnya sampai ke telinga Adrian di London. Rasa penasaran mengalahkan kepahitan masa lalunya. Adrian memutuskan kembali ke Indonesia untuk urusan bisnis, namun hatinya menuntunnya ke rumah masa kecilnya. Keheningan canggung melanda saat ia bertemu Aris di ruang tamu. "Aku di sini untuk Mama," kata Adrian dingin. Namun matanya tak bisa berbohong melihat aura sukses dan ketenangan yang terpancar dari Aris. "Aku tahu, dan aku senang kau pulang," jawab Aris tulus. Saat itulah Lara masuk, memanggil Helena dan Aris dengan sebutan Mama dan Papa. Melihat kebahagiaan yang tidak dibuat-buat itu, hati Adrian luluh. Ia melihat ibunya jauh lebih hidup dan dicintai daripada sebelumnya. Malam itu, di bawah langit yang sama, Adrian akhirnya menjabat tangan Aris. Meski persahabatan mereka tak akan pernah kembali seperti dulu, ia berubah menjadi hubungan kekeluargaan yang unik dan tulus. Kisah pemuda yang menikahi ibu sahabatnya ini berakhir bukan sebagai skandal, melainkan sebagai bukti bahwa cinta yang berani mampu melampaui batasan usia dan logika dunia. Aris merasakan tetesan keringat dingin mulai membasahi punggung kemeja slim fit yang dikenakannya. Meskipun pendingin udara di dalam geria tawang mewah itu berembus konstan pada suhu 16 derajat. Ruangan yang luas dan minimalis itu mendadak terasa sempit serta menyesakan. Di hadapannya duduk seorang wanita yang memancarkan aura wibawa yang tak tergoyahkan, namun sekaligus menyimpan kerapuhan yang dalam. Helena Mahendra. Di usianya yang menginjak 48 tahun, Helena adalah sosok janda anggun yang memimpin imperium logistik terbesar di negeri ini. Namun, identitas paling krusial yang menyiksa batin Aris saat ini adalah kenyataan bahwa Helena adalah ibu kandung dari Adrian, sahabat karib Aris sejak hari pertama mereka menginjakkan kaki di kampus. Aris yang baru berusia 23 tahun, baru saja menyandang predikat lulusan terbaik dengan IPK sempurna. Namun, di bawah lampu gantung kristal yang mewah ini, deretan angka di ijazahnya terasa tidak berarti. Ia tahu, langkah yang diambilnya malam ini akan menghancurkan citra anak muda teladan yang selama ini melekat padanya. Helena menatapnya dengan binar mata yang merupakan campuran antara harapan yang layu dan ketakutan akan penghakiman dunia. Wanita itu baru saja pulang dengan bahu merosot, membawa kabar pahit dari dokter bahwa rahimnya tak lagi mampu memberikan keturunan.
sebuah keputusasaan yang hanya ia bagi pada Aris, bukan pada keluarganya yang lain. Tepat saat keheningan mencekam itu terjadi, ponsel di saku celana Aris bergetar. Sebuah notifikasi pesan muncul dari Adrian. "Riz, nyokap mau keluar kota ya. Gue liat koper. Jagain nyokap bro. Dia lagi drop banget. Gue cuma percaya sama lo." Aris menatap layar ponselnya sejenak, merasakan denyut nyeri di dadanya. Ia sedang berada di persimpangan antara kesetiaan persahabatan dan tarikan cinta yang tak masuk akal bagi logika orang awam. Dengan napas yang ditarik dalam, ia mengabaikan pesan itu dan meletakkan ponselnya dengan posisi terbalik di atas meja marmer. Perlahan, Aris merogoh saku kemejanya. Ia mengeluarkan sebuah kotak cincin bludru hitam yang kontras dengan telapak tangannya yang gemetar. Di tengah kepungan semua kebohongan, perbedaan usia 2 dekade, dan status sosial yang timpang, Aris memutuskan untuk berlutut. Ia memilih untuk menghancurkan persahabatan paling tulus yang pernah ia miliki demi satu hal. Sebuah cinta yang jujur kepada wanita yang seharusnya ia panggil tante. Keputusan telah diambil. Ia siap melawan seluruh dunia demi wanita di hadapannya. Hubungan Aris dan Adrian dulunya adalah definisi dari persaudaraan sejati. Mereka berbagi segalanya, mulai dari semangkuk mie instan di kamar kos yang sempit, hingga mimpi-mimpi besar tentang masa depan pasca kuliah. Dalam narasi hidup Aris, Helena Mahendra selalu menempati posisi sebagai Tante Helena. Sosok ibu ideal yang elegan, cerdas, dan penuh kasih. Helena tidak hanya sering mengundang Aris makan malam di rumah megahnya, tetapi juga pernah secara diam-diam membiayai kursus sertifikasi Aris, saat pemuda itu hampir putus asa karena kesulitan dana. Bagi Aris, Helena adalah pelindung, hingga garis batas itu perlahan mulai mengabur. Segalanya berubah drastis setelah wisuda. Adrian yang harus segera terbang ke London untuk melanjutkan studi S2, meminta Aris untuk magang di salah satu anak perusahaan ibunya. "Gue pengen lo punya pijakan karir yang kuat, Riz. Jagain nyokap juga selagi gue nggak ada," ucap Adrian kala itu tanpa curiga sedikit pun. Aris setuju. Dan di sanalah ia mulai melihat Helena bukan lagi sebagai ibu dari sahabatnya, melainkan sebagai seorang wanita bernama Helena. Di kantor, Helena adalah sang CEO bertangan besi. Tegas, berwibawa, dan sangat disegani. Namun, di balik pintu ruang kerjanya yang kedap suara, Aris mendapati sisi lain yang tersembunyi dari publik. Seorang wanita yang sangat kesepian di puncak kesuksesannya. Pertemuan mereka yang awalnya hanya seputar laporan analisis dan target kuartal, perlahan-lahan mulai disusupi oleh obrolan pribadi yang melintasi batas profesionalisme. Helena mulai bertanya tentang ambisi Aris, tentang ketakutannya menghadapi dunia kerja, hingga mengapa ia tidak kunjung mencari kekasih. Sebaliknya, Helena yang telah menjanda selama 7 tahun, mulai membuka kerentanan jiwanya. Ia bercerita tentang tekanan berat dari keluarga mendiang suaminya untuk memiliki keturunan demi keberlanjutan tahta perusahaan, serta rasa sakit yang mendalam karena tahu bahwa di usianya yang hampir setengah abad, harapan itu kian menipis. Suatu sore di ruang kerja yang dipenuhi deretan buku kepemimpinan, Helena mendadak runtuh. Ia menangis terseduh setelah menerima hasil tes kesehatan yang menyakitkan. "Aku gagal, Aris. Aku hanya wanita kaya yang tidak punya apa-apa untuk diwariskan," isaknya dengan kepala tersembunyi di balik tangan. Aris, yang dididik untuk menjadi seorang gentleman,
mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Helena. Sentuhan itu tidak lagi terasa seperti rasa kasihan. Itu adalah sentuhan penuh empati yang kemudian berubah menjadi getaran yang membakar seluruh batasan usia dan status sosial di antara mereka. Sejak sore di ruang kerja itu, kehidupan Aris terbelah menjadi dua jagat yang saling bertolak belakang. Di permukaan, ia adalah asisten manajer muda yang ambisius dan penuh potensi. Namun, di balik pintu-pintu tertutup, ia adalah pemuja rahasia sang ratu imperium. Hubungan mereka tumbuh dalam bayang-bayang. Kencan mereka adalah makan malam larut malam di restoran tersembunyi luar kota, perjalanan bisnis yang disulap menjadi liburan pribadi yang intim, dan percakapan telepon rahasia di bawah selimut saat dunia telah terlelap. Bagi Aris, Helena adalah segalanya. Wanita itu memberinya kedalaman emosi, kebijaksanaan dan ketenangan yang tidak pernah ia temukan pada gadis-gadis seumurannya yang hanya berbicara tentang tren media sosial atau drama semu. Namun, setiap kali ponselnya berdering dan nama Adrian muncul di layar, sebuah pisau tajam seolah menusuk ulu hatinya. Aris merasa seperti pengkhianat yang sedang menikmati kehangatan di rumah sahabatnya sendiri saat sang pemilik sedang pergi. Gue kangen nyokap, Riz. Lo satu-satunya cowok yang gue percaya buat jagain dia di sana. Ucap Adrian dalam satu panggilan video dari London. Aris hanya bisa menelan ludah. Menjawab dengan nada getir yang disamarkan, "Aku akan menjaganya, Adrian." Sebuah janji yang jujur, namun dalam konteks yang mengerikan. Setelah 8 bulan terjebak dalam labirin kebohongan, Aris mencapai titik jenuhnya. Puncaknya terjadi ketika ia mendapatkan tawaran beasiswa penuh untuk melanjutkan studi S2 ke luar negeri. Sebuah mimpi yang selalu ia gadang-gadang bersama Adrian sejak semester pertama. Namun, di hadapan Helena, Aris justru merobek formulir tersebut. "Aku menolak beasiswa itu, Helena," katanya suatu malam di teras belakang yang sunyi. Helena terperangah, matanya membelalak tak percaya. "Kau gila, Aris? Itu adalah mimpimu." "Mimpiku yang sekarang adalah menikahimu," jawab Aris dengan tatapan yang menghujam jantung. "Aku tidak bisa membiarkanmu di sini sendirian menghadapi kesedihan dan rahasia ini. Aku tidak peduli dengan hartamu. Aku punya karirku sendiri. Tapi aku ingin menjadi suamimu, pelindungmu, bukan sekadar kekasih yang kau sembunyikan di balik bayangan." Pengakuan itu meruntuhkan pertahanan terakhir Helena. Ia tahu, memilih Aris berarti siap kehilangan putranya sendiri dan menjadi bahan cemoohan dunia. Namun, genggaman tangan Aris malam itu meyakinkannya bahwa badai sebesar apapun layak untuk dihadapi bersama. Momen yang selama ini menghantui mimpi buruk Aris akhirnya menjelma menjadi kenyataan yang brutal. Atas desakan Aris, Helena akhirnya memanggil Adrian pulang ke Indonesia dengan alasan ada urusan keluarga yang sangat mendesak. Adrian, yang didera kekhawatiran hebat, langsung terbang kembali tanpa curiga. Namun, pemandangan yang menyambutnya di ruang tamu rumah megah itu jauh lebih menghancurkan daripada sekadar berita duka. Ia menemukan Aris, sahabat yang paling ia percayai, tengah berlutut dengan satu kaki di hadapan ibunya. Sebuah cincin berlian dengan potongan sempurna kini telah melingkar di jari manis Helena, memantulkan cahaya lampu kristal yang mendadak terasa menyilaukan dan panas. "Mama, Aris, ini lelucon apa?" Suara Adrian bergetar. Koper di tangannya jatuh ke lantai dengan dentuman yang menggema di seluruh ruangan. Wajahnya pucat pasi, dipenuhi campuran rasa sakit, kebingungan,
dan amarah yang mulai mendidih. Aris perlahan bangkit, tetap menggenggam tangan Helena yang juga gemetar. Ia menatap Adrian dengan kesungguhan yang menyakitkan. Ini bukan lelucon, Adrian. Aku baru saja melamar ibumu, dan dia telah menerimanya. Kami akan menikah. Adrian tertawa, sebuah tawa hampa yang lebih mirip dengan rintihan. Menikah dengan ibuku? Kau baru lulus kuliah, Aris. Kau melamar wanita yang usianya pantas menjadi ibumu. Kau pasti mengincar hartanya, kan? Kau memanfaatkan kesepiannya saat aku tidak ada. Teriak Adrian. Matanya mulai berkaca-kaca karena dikhianati oleh dua orang yang paling ia cintai di dunia. Aku mencintainya, Adrian. Dia membuatku merasa utuh dengan cara yang tidak pernah aku bayangkan. Bela Aris dengan suara yang tetap tenang namun tegas. Utuh? Kau menghancurkan persahabatan kita, Aris. Kau adalah pengkhianat terburuk. Kau bersumpah akan menjaganya, bukan mencurinya dariku. Adrian tidak mampu lagi menahan diri. Ia meninggalkan rumah itu malam itu juga, memutuskan semua kontak, dan meninggalkan janji-janji persaudaraan mereka di masa lalu, menjadi puing-puing tak berharga. Berita itu menyebar secepat api di atas bensin. Dalam hitungan hari, Aris dicap sebagai pemburu harta oleh publik, sementara Helena dihujat sebagai wanita dewasa yang kehilangan kewarasan. Namun di tengah badai cemoohan dunia, mereka tetap melangkah ke pelaminan, mengukir janji suci di atas fondasi cinta yang dianggap skandal oleh semua orang.